Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanca Muda? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra ya. Seperti biasa di Sasi Soma sana sini soal agama Kanca Muda Jogja. Kita ngobrolin agama dengan cara yang sederhana. Boleh mau tanya silahkan Kanca Muda langsung WhatsApp atau mention via Twitter. Boleh WhatsApp ke Jeronimo FM. Boleh tanya, mungkin ada unek-unek yang pengen kamu tahu. Unek-unek yang kayaknya pengen kamu pengen kamu ungkapkan gitu Kanca Muda. Boleh di 0811 271 061 Kanca Muda, nanti bakal dijawab dengan gurunda kita, ada Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kanca Muda. Waalaikumsalam. Wih, ganteng banget Ustadz ini kayaknya. Waduh. Ini Ustadz mau kondangan, Tat? Ya. Enggak diundang Pak Jokowi. Tapi memang sekarang baru happening ya Ustadz ya. Ya, Baru betul. ambience-nya tuh kerasa banget, orang udah mulai posting yang namanya, aduh dapat undangan enggak? Dapat undangan nggak? Iya. Kayaknya heboh bener nih pernikahan kali ini nih. Jadi kali ini kita akan membahas nikah murah berkah ya. Karena bukan antitesis dari nikahnya Kaisang, bukan. Tetapi saya hanya ingin intinya rezeki itu Allah berikan kepada hamba-hambanya itu sudah adil gitu ya. Nah, saya hanya ingin di sini membahas karena ini juga Manganyi Bagio ya, pernikahannya rencana besok. Kayaknya impian semua orang gitu. Ya, jadi dengan kepengen. Nah, jadi kan banyak mungkin yang kepengen sebagai seorang pria dapat orang yang cantik, pinter, anaknya orang kaya, orang terpandang gitu kan. Yang cowok juga sama impiannya dapat, yang cewek juga sama dapat yang cowok anaknya kepala negara, anaknya orang-orang penting yang juga bonafit ya, pokoknya sempurna lah menurut kacamatanya pendapat beberapa orang gitu kan ya. Jadi kali ini kita mengucapkan lah dari Sasi Soma Jeronimo, mudah-mudahan akad nikahnya besok lancar. Amin. Karena kebetulan yang jadi petugas KUA juga teman saya gitu ya. Oh iya. Ya, jadi mudah-mudahan besok akad ijab kabulnya lancar dan Mas Kaisang dan Mbak Erina diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Amin. Nah, dan setiap pernikahan itu harusnya membawa kita yang mantan lawas ini, kita pernah seperti itu. Kita tidak boleh kalah dengan mereka gitu kan. Artinya kebahagiaannya, keharmonisannya tidak boleh kalah dengan mantan anyar meskipun sudah mantan lawas gitu ya. Nah, kali ini kita ngomentari nikah murah berkah itu kenapa? Karena jangan sampai ketika Anda nanti, kan ini saya sudah lewat beberapa kali lewat sana, sudah banyak polisi militer, sudah banyak tentara, Pak polisi gitu kan berjaga-jaga di sekitar Amplas gitu ya. Dan saya lihat ada beberapa televisi yang sudah pasang parabolanya gitu kan, mobil broadcastnya ya sudah ready, kemungkinan besok akan live ya dari sana gitu kan, dan mungkin yang di Solo juga live ya acara kirap dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin dari Sasi Soma ini memberikan sedikit yem bagi mereka-mereka yang kebetulan calon pasangannya itu biasa tidak seperti Mas Kaisang dan Mbak Erina misalnya begitu. Anda jangan patah hati karena rezekinya itu beda-beda ya. Wong urip ki wong sinawang gitu ya. Jadi saya hanya mengingatkan karena kebetulan saya juga dari Kemenak bahwa dalam pernikahan yang sakral tuh ijab kabulnya. Bukan resepsinya, bukan pengiringnya, bukan undangannya, bukan balihonya, bukan pestanya gitu kan. Tetapi adalah ijab kabulnya gitu ya. Itu inti nomor satu kan di situ. Tapi kan ada yang bilang ini pengalaman seumur hidup Ustaz iya. gitu, buat yang berkesan gitu kan. Ya. Ada yang sampai kayak gitu rela hutang, rela. Nah, itu yang nggak benar ya. Jadi gini, kalau kita menikmati pernikahan orang dalam artian kita melihat, wah ya wajar ya yang menikah anaknya ngarso dalem misalnya, ya pasti pakai kirap lah, pasti yang datang orang-orang penting lah. Kamu siapa? Ketika kamu, saya juga harus orang penting yang datang. Kamu nggak nikah-nikah nanti. Saya harus juga semua itu ya nggak bisa. Setiap orang itu punya couplingnya masing-masing gitu ya. Dan ingat, kebahagiaan pernikahan itu ternyata tidak dimiliki oleh orang kaya saja, oleh orang bonafit saja, orang yang nikah murah meriah saja, yang hanya dengan mahar mungkin sandal jepit satu sepasang saja, dan itu diterima dengan ikhlas lapang dada oleh calon istrinya. Saya kira itu tidak ada masalah ya. Tidak mengurangi ke tingkat itu sudah mulai ya. Tingkat keharmonisan. Baru diomongin lewat juga nih mobil-mobil. Ya udah nanti sudah udah banyak di Jogja nanti. Apalagi di Jalan Kaliurang. Nanti kan acaranya malam Jalan Kaliurang, besok pagi baru di sekitaran Amplas. Nah, jadi kita lurus ini Kanca Muda. Jadi
ayo yang pada punya pacar, jangan sampai kemudian begitu Anda lihat pernikahannya Mas Kaisang ini kemudian kok cowok kok nggak seperti Mas Kaisang ya, kurang kaya kelihatannya, kurang ganteng kelihatannya, kurang wow gitu. Terus kamu kemudian aku cari yang sempurna. Nah itu kamu nggak ketemu. Kalau kamu nunggu sempurna, kamu nggak akan nikah selamanya. Karena apa? Karena nggak ada orang sempurna di muka bumi ini. Betul. Ya jadi Anda kanca muda yang saat ini belum punya pasangan, jangan sampai melihat orang-orang yang sempurna itu kemudian Anda ingin seperti itu. Boleh, tetapi ada waktunya. Dan waktunya begini, maksudnya ketika orang kepingin dapat yang powerful, oke, dikasih target. Kira kalau sampai waktu tertentu dia tidak dapat, ya turunin targetnya. Pengen yang dapat bintang 5, nggak bisa bintang 4, bintang 3, bintang. Akhirnya melatih ya nggak apa-apa, yang penting bisa nginep gitu kan kalau bahasanya kita cekin gitu kan. Yang penting bisa bobok, kan boboknya yang penting. Bisa lempusnya, bahkan kadang-kadang di hotel muslim, masjid maksudnya juga bisa gitu kan. Kalau hanya sekedar tidur maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak pada aksesoris. Ya, aksesoris. Konser musik itu aksesoris. Pesta rakyat itu aksesoris gitu kan, dihadiri pejabat, dihadiri orang penting-penting itu aksesoris ya, kado-kado macam-macam itu aksesoris gitu kan. Yang penting dari pernikahan itu adalah keduanya itu betul-betul mendapatkan doa restu dari orang tua keduanya dan orang-orang soleh dan orang-orang yang datang mendoakan. Yang penting itu doanya, bukan amplopnya, bukan kadonya. Tapi mau tanya nih Ustaz. Oke, silakan. Mau tanya nih, ini kalau misalnya nih Ustaz, kadang-kadang kita pengen sederhana. Kadang-kadang kita pengen sederhana, tapi ngelihat misalnya calon besan itu orang yang luar biasa. Misalnya ya, ketemu calon orang besan luar biasa, dia pasti pengennya ngundang teman-temannya yang juga bonafit. Yes. Padahal kita tuh dari segi kemampuan tuh nggak bisa nih, gitu loh. Kalau ngimbangin tuh, wah jadi hal yang berat nih, gitu kan. Itu gimana Ustadz? Enaknya tuh gimana ya? Jadi gini, harus seperti apa? Ya, inilah pentingnya orang ketika menikah itu ada momen di mana dia khidbah, ya kan? Khidbah itu melamar. Nah, ketika melamar itu ada processing di sana, pemindaian kan? Artinya pemindaian itu biasanya sebelum sampai ke khidbah itu sudah ada proses assessment, kalau bahasa saya itu, kalau bahasa ilmiahnya assessment. Kalau bahasa lebih gamblangnya survei lapangan. Lihat nih kondisi Mas Degi, gimana Mas gitu. Degi mereka ngopo toh? Terus tumpakannya apa? Kerjanya apa? Keluarganya kayak apa? Jadi misalnya gitu kan. Jadi misalnya besok anaknya Mas Degi mau jadi mantan gitu kan, saya kira calon pasangannya akan survei tempatnya Mas Degi dulu. Begitupun ketika anak saya jadi mantan, survei ke tempat saya itu calon pasangannya gitu kan. Dia akan saling melaporkan, dan maha besar Allah, Mas. Biasanya mereka itu sudah melakukan, ada dua kemungkinan. Kalau itu kemungkinan pertama adalah si anak itu akan mencari yang sekufu. Kalau kira-kira nggak sekufu, dia akan kemudian putus atau menjauh atau kemudian nggak jadi, resign lah. Kemudian dia mencari yang lain. Atau dia sudah saling cinta, dia nggak sekufu, tetapi kemudian atas izin Allah dibukakan pintu hati dari kedua orang tua bisa menerima kekurangan sekufuan itu. Itu juga bisa. Contoh tadi, biasanya itu kaya raya, pejabat negara. Yang calon besanya, yang satunya itu pasangan besanya maksudnya, itu adalah orang yang sangat biasa banget. Bahasa kasarnya secara ekonomi jauh misalnya. Secara pengalaman, secara secara jabatan jauh. Tapi anaknya memang sudah senang sama anaknya dia. Nah, kalau orang tua yang solih, dia gini Mas, nggak apa-apa. Nggak usah masalah, digabung aja Bu jadi satu Pak, di tempat saya. Udah nggak usah mikir yang namanya seserahan, nggak usah mikir, semua kita adakan. Jadi orang tua yang bijaksana itu bukan menjual anaknya dalam tanda petik. Betul. Ada yang menjual loh Mas. Ya kalau nggak siapin, pokoknya setor dulu nih maharnya berupa sertifikat rumah serumahnya dengan tipe minimal 105, dengan luas tanah sekian-sekian, semua interior komplit semuanya sudah ada dalam bentuk sertifikat atas nama anak saya. Kalau itu ada saya terima, kalau enggak mohon maaf, itu berarti jual. Mau nikah mau jualan. Iya. Loh, ada juga yang gitu Mas, ada yang dalam bentuk mata uang, ada bentuk macam-macam gitu kan. Nah kalau seperti ini, sarannya saya gimana? Saran satu sama adalah cari yang nggak seperti itu. Di dunia masih ada ke orang yang memang nggak seperti itu, yang kemudian dia, makanya gini Mas, sudahlah, rezeki itu Allah sudah adil kok. Mas Kaisang milihnya Mbak Erina, pas nggak? Pas. Itu sudah adil. Kenapa? Ya Erina kan anaknya Profesor Gudono, memang orang yang terpandang gitu kan, dan ini kan lulusan
lulusan luar negeri dan kerja di JP Morgan, orangnya gini-gini. Jadi pas seimbang itu. Nah kalau anaknya Pak Presiden kemudian dapatnya orang yang mohon maaf biasa banget itu kan, ya kemudian agak terjadi jet lag gitu kan. Nah ternyata kan nggak milih itu, ya itu sudah sepadan. Nah yang jadi masalah, yang sering orang itu lupa, Allah itu udah ngasih rambu-rambu, Allah itu udah ngasih sinyal, Allah itu udah ngasih pakem, carilah sekufu, tapi kamu ngeyel, kamu merasa mampu. Aku bisa, aku buktikan ya Allah. Pokoknya gue tetap senang sama yang kaya nggak apa-apa, nanti tak buktiin. Misalnya begitu. Ya nanti susah. Ngimbanginya bisa berat. Ketika acara keluarga besar, yang lain pada bawa mobil, dia nggak bisa bawa. Ketika ada ini iurannya mahal, dia nggak bisa iuran. Jadi malah jadi cibiran. Jadi biarkanlah yang kaya dapat kaya, yang biasa dapat, saya nggak ngomong miskin, yang biasa dapat biasa. Tetapi atas izin Allah, kalau imannya kuat Mas, agamanya keren, itu dia nggak mandang itu Mas. Makanya kita lihat orang menikah itu, nah maka lihat pilihan orang itu mesti pertama li jamaliha kata Allah. Apa itu? Lihatlah wajahnya. Oke. Maka semua orang mesti cari yang cakep, cari yang cantik kalau bisa, gitu kan? Semua orang pengennya sama, nggak ada. Kok kamu isinya nggak cantik? Pengennya cantik, tapi dapatnya ini, kan gitu maksud dia begitu. Kamu cantik kok, versi saya. Ya, cantik versi saya. Kamu kok carinya nggak cakep sih? Ya pengennya cakep, tapi dapatnya ini. Ya sudah cakep versi saya. Jadi apa? Allah tahu persis. Lewat Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu carilah li jamaliha, carilah yang cakep. Kenapa? Ya mau ndak mau cakep itu kan dibawa enak, dipandang enak, pokoknya banyak hal lah. Walaupun kemudian orang berburu kecakapan ini kemudian di luar nalar. Di zaman dulu cakep betul orang Arab itu. Nah sekarang cakepnya udah poles semua, udah model edit, filler, macam-macam lah pokoknya. Filter gitu kan. Jadi sudah semuanya make up full. Coba kalau kemudian cantiknya itu cantik murni, itu keren. Nah ini kan cantiknya cantik gitu begitu kan ada sampai di cuci muka langsung nggak jadi. Ada kan di negara Cina itu sampai kemudian minta cerai. Itu kan gara-gara setelah begitu sudah selesai di make up dicuci semua wajahnya 180 derajat gantinya kan masalah. Itu ya, jadi pertama li jamaliha. Tapi kalau kamu nggak dapat cakepnya, ya kemudian cari lima liha, kaya. Kaya di sini bukan orang tuanya yang betulnya, anaknya sendiri yang kaya. Tajir, bonafit hartanya. Itu Rasulullah ngasih pelajaran, cari yang cakep. Nggak ada cari yang kaya. Biasanya kalau ada cakepnya ada tapi kayanya enggak, atau kaya tapi enggak cakep. Kalau enggak dua-duanya gimana? Ya lina sabiha, keton orang yang keren. Ya mungkin si anaknya enggak kaya, wajahnya biasa tapi orang tuanya powerful. Ya. Kepala negara, kepala perusahaan, pemilik perusahaan misalnya, atau apa sajalah. Ini kan nasabnya orang-orang keren. Itu anak Pak Anu, itu tetap ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya. Nah kemudian yang terakhir, nah kalau kamu nggak bisa tiga-tiganya, cakepnya nggak dapet, ya, kayanya nggak dapet, nasabnya biasa banget, ya sudah kata Rasulullah. Lidiniha, kamu cari yang agamanya bagus. Nah ternyata kenapa agama dikasih terakhir? Karena Rasulullah tahu banyak orang kalau disuruhnya langsung ke agama nggak mau. Pengennya tetap nyari yang kaya dulu, yang cakep dulu, yang nasabnya bagus dulu. Tapi Rasulullah tahu, Allah tahu kalau ada deadlock. Kadang-kadang ada deadlock di tiga hal ini. Akhirnya dia ke lidiniha. Nah kalau lidiniha ini kamu pasti dapat kalau mau. Kalau mau masih dapat. Tapi yang utama yang mana sih, Ustaz? Coba dah. Dari 4 itu yang akhirnya yang menjadi pertimbangan utama yang mana sih? Nah, kalau kita lihat dari pertigaan ini, Rasulullah itu ingin memberikan semacam begini. Jadi, kalau din dikasih di belakang, itu bukan berarti din itu nomor terakhir, bukan. Jadi din itu menjadi semacam mentok. Kayak gini loh, pilihan misalnya kamu pilih ini, kalau gue bisa pilih ini. Nah, pilihan terakhir ini kemungkinan besar bisa. Jadi pilihan terakhir ini menyelamatkan 3 pilihan sebelumnya, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara mana yang paling utama, yang terakhir. Tapi jarang orang langsung ke yang terakhir. Biasanya dicari yang ke depan dulu baru ke belakang. Nah, kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, alhamdulillah sudah banyak mindsetnya berubah. Dia depanin itu yang paling carry itu. Yang paling belakang dia depanin, dia cari agamanya dulu, wajah ngikutin. Nasab lihat-lihat. Kekayaan nanti kita cari bersama. Dia bisa bilang gitu.
Karena apa? Ilmu agamanya masuk, ngajinya mantep, kajiannya rutin, amal solehnya ada, orang tuanya soleh-solehah. Ya, makanya orang tuanya kemudian kan sering sekali kan di kiai-kiai, di ponpes itu kan, perempuannya cantik banget, laki-lakinya biasa banget, cara finansial biasa, cara nasab biasa, tetapi amal solehnya luar biasa. Kiainya tahu, kamu sama itu. Jeh kiai. Nah, perempuannya ini mencintai laki-laki itu bukan karena cinta, tapi dia ikut perintah kiainya, taat pada kiainya, gitu loh. Nah, gara-gara taat pada kiainya, barokah itu mas. Dibikin tuh si laki-laki yang biasa banget, padahal dia cantik banget itu kemudian berdaya mas. Bisa berusaha dengan bagus, bisa progresnya bagus, sehingga Allah bukakan hijab-hijabnya kemudian menjadi orang sukses. Terbukti kan sekarang banyak santri-santri itu kan pegang kekuasaan, pegang jabatan, ya. Menteri Agama santri itu, Gus Menteri dia, ya kan. Sekarang banyak para santri itu pegang perusahaan, pegang jabatan itu banyak. Santri yang jadi tentara juga banyak, polisi juga banyak. Nah, jadi jangan ngeceh santri gitu kan, misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini makanya agama ini menyelamatkan karena orang yang dengan latar belakang sama-sama kaya, sama-sama pintar aja masih bermasalah saja ke rumah tangganya. Ada saja yang cerai sampai hari ini. Ada saja yang selingkuh sampai hari ini. Apa kurang harta? Enggak. Tinggal telepon, tinggal pencet, transfer, semuanya gesek, selesai. Enggak kekurangan dia harta. Kaya. Cakep. Wah, cakep. Selingkuhannya sama istrinya, cakep istrinya, Mas. Selingkuhannya sama suaminya, cakep suaminya, Mas. Selingkuh juga, ya. Karena tidak punya dasar agama. Di situ maksudnya. Nah, nanti kita bicara di segmen kedua itu bagaimana seharusnya menikah yang berkah itu kayak apa gitu kan. Nah, gini kan kita hanya menguyuh bagio, hanya memberikan saran kepada kanca muda, jangan sampai kalian nggak nikah-nikah gara-gara role modelnya. Betul. Role modelnya kemudian seperti Mas Kaisang dan Mbak Irina kan, ya kalau tidak Anda semua bisa seperti itu, lah saudara. itu kan presiden, dan presiden itu kan nggak mungkin banyak di Indonesia. Rano presiden kok 5 dalam satu periode kan, kamu ya cuma satu kan. Yang itu pun bisa diganti ketika periodenya selesai gitu kan. Nah artinya apa? Ketika kamu ingin dapat anaknya orang yang top ya cuma si itu. Jadi kamu jangan ngimpi, realistis dikit dong. Kamu pengen dapat yang kaya, ya semuanya bisa. Tetapi kalau kamu orang yang nggak kaya, kemudian kamu nggak bisa dapat yang kaya, apa ya kamu nggak nikah nunggu sampai kaya? Lebih baik mana? Kamu nikah dengan orang biasa tapi menikmati, atau kamu menjadi pengen orang kaya tapi nggak nikah sampai mati nggak menikah akhirnya? Nggak enak kan? Betul. Nah itu. Jadi ini saya yang ngingetin jangan sampai jadi ya besok nikahnya kayak Mbak Erina itu ya kayak. Ya Mbak Erina anaknya orang kaya. Biasanya gitu, apa mertuanya ya kamu, ya jangan gitulah Nduk. Kan ada ya kemudian genduk-genduknya pada minta. Gitu kan jadi masalah. Kasihan yang laki-laki untuk menikah nggak jadi-jadi. Kasihan juga ya perempuan. Hati-hati. Karena menikah ibadah seumur hidup ya Ustaz. Yes.
106.1 Jeronimo Drill Sanap Jogja. Balik lagi Kanca Muda Jogja di Sasi Soma sana sini soal agama, dan kita masih ngobrolin soal nikah murah dan berkah gitu kan. Dan gimana Ustadz nih apa ya supaya juga kita ke depan tuh bisa lebih apa ya, lebih akhirnya fokus dengan pernikahan kita tuh mau tujuannya kemana dan gimana, dan persiapan apa yang memang harus dilakukan buat kita nih anak-anak muda yang memang mau menikah nih Ustaz. Yang pertama adalah saya memberikan saran sesuai di agama kan, ya ma'asyarus sabab gitu kata Rasulullah. Hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, kalau kamu udah mampu menikah ya fal yatajawwaz, maka menikahlah. Fa ilam yastati, ya kalau engkau belum mampu, tidak mampu kan, tapi belum mampu, ya dia harus dengan puasa sebagai perisai, ya. Puasa itu menjadi perisai gitu kan, karena dia menjadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan dengan puasa. Puasa itu artinya ada dua, puasa memang fisik, puasa sunnah, atau dia kemudian puasa dari pornografi, puasa dari hal-hal yang membuat syahwatnya naik dan memuncak kan gitu. Atau syahwat itu bisa juga ya menahan puasa untuk tidak pacaran gitu kan, ini salah satunya di sana gitu ya. Nah, jadi ini perintah Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah itu ketika ngelirik cewek seneng, dinikahin langsung. Nggak pakai pacaran, nggak pakai macam-macam gitu kan. Memang begitu zaman Rasulullah. Karena tahu kalau udah lihat cewek itu mendesir darahnya, udah nggak karu-karuan, dia nggak bisa tidur. Makanya dia disuruh puasa atau nikahin. Kalau nggak nikahin ya puasa, gitu. Nah kalau sekarang nggak pacarin aja, ya udah kan repot, gitu kan. Jadi timbul masalah gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika Anda pacaran, silahkan, tetapi gitu loh, tidak ada kontak fisik, kemudian membatasi diri, dan ada timeline-nya. Karena pacaran terlalu lama itu selain bosan, merawan zina, itu masalah. Lebih baik pacaran itu ada timeline-nya. Pokoknya kira-kira udah ready, pacarannya ya 3 bulan, setengah tahun, tapi kemudian setelah itu lamaran dan menikah. Kayaknya susah, Tat. Ya betul. Karena makanya kalau susah jangan pacaran dulu. Pacarannya boleh ketika menjelang nikah. Jadi pacarannya itu untuk udah kangen, jatuh cinta, oke. Kan itu cinta itu kan di hati kita, tinggal kita taruh atau enggak. Kalau kita enggak taruh masih di dalam hati kan bisa aja. Jatuh cinta kan kita jatuhkan cintanya. Nah jangan jatuhin dulu, kan masih ditahan di sini kan bisa kan. Wah cantik, udah tahan dulu, cakep, tahan dulu. Nanti kalau udah ready, kira-kira udah punya modal, dalam tanda petik modal harus duit ya, meskipun duit iya, tetapi bukan segala-galanya. Nah jadi yang paling penting saat ini adalah berdoalah kepada Allah agar diberikan jodoh yang soleh-solehah dan sekufu. Karena apa? Karena jodoh itu rahasia ilahi betul mas. Tetapi itu harus diikhtiarkan. Ikhtiar yang saya maksud adalah jaga diri dengan baik, karena Allah itu memberi jodoh itu sesuai dengan perilaku dari orang yang bersangkutan. Ketika orang itu ahli maksiat, Allah akan jodohkan dengan ahli maksiat. Ada tadi ahli maksiat ketemunya orang soleh-solehah banget, pasti ada simbah-simbahnya, pada dulur-dulurnya yang jauh atau apa, ada bapak ibunya, sedulur bapak ibunya yang kemudian wirid zikirnya sampai tembus langit, meminta doa, kemudian di remote itu dapatnya yang baik, itu bisa. Tapi tanpa effort dari orang-orang sekitar, tanpa amaliah orang-orang sekitar, tanpa supporter, susah, nothing, sangat kecil kemungkinannya. Ya, nah, jadi kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah yang terlama. Secakap-cakapnya Mbak Erina Gudono, Mas Kaisang akan menemukan titik bosan pada waktunya. Disitulah agama menjadi penting. Begitupun Mbak Erina akan menemukan titik bosan pada Mas Kaisang. Ada waktunya, tapi dengan agama menjadi mudah kembali. Karena dia memandang tidak dengan mata telanjang, tapi dengan mata batinnya. Oh kan gitu mas. Ya kita orang-orang tua itu memandang istrinya kan dengan mata batin, dengan mata biasa keriput gue iki. Ampun gue iki gitu kan. Enggak kan? Lihat suami istri yang sudah sepuh itu, guyu semua kan. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Bahagia mereka karena pandangannya tidak dengan mata biasa, mata batin mereka. Sampai ada gejala apa jarak jauh gitu kerasa kok pasangan itu. Ngapain ini? Sakit poyah ditelepon suaminya, istrinya telepon suaminya. Iya enggak enak badan ini. Oh iya kok perasaanku nggak enak. Nyambung mas, Allah kasih itu gelombang-gelombangnya.
Kalau kamu sebagai suami istri nggak pernah ada gelombang, jangan-jangan ada masalah dalam hubunganmu dengan suami istri itu. Ya. Nah, maka ini penting. Maka kalau ada suami istri nggak gereng lagi, nggak ada kangen, nggak ada cemburu, nggak ada rasa kehilangan, takut kehilangan, kayak gitu-gitu, itu biasa banget. Makanya di dalam agama kan orang yang nggak punya cemburu itu dosa. Dosa. Nangke wae gitu kan. Siaran karo sapa wae demak-demokan bojone ngerti nangke wae dosa. Nah, suami harus ingatkan, kamu siaran, nggak usah pegang-pegangan. Misalnya gitu kan. Istrinya Awan misalnya lihat Awan gitu. Kamu kemarin ada anak-anak dari UNJ kok kelihatan tangannya geradel gitu. Saya lihat di videonya itu. Misalnya ya toh. Jangan main-main ya. Jangan dibocorin. Jangan main-main ya. Kamu itu anaknya ada 3 loh. Wah, itu berarti benar itu. Nah, dia mah nangke wae malah masalah gitu ya. Nah, disitulah Mas. Jadi kredit poinnya adalah bagaimana kancah muda yang benar. Kancah muda sekarang nggak usah terlalu ribet. Pokoknya kalau kamu cinta sama orang yang kamu cintai, kamu udah siap nggak membawa dirinya mau kemana? Kalau pacaran itu diskusinya adalah pasca ijab kabul tinggal di mana? Itu dibahas dulu. Bahas dulu. Effortnya kayak apa? Kalau salah satunya kemudian terserah engkau Mas, aku tutup mata. Nah, tinggal kamu tanya dirimu, are you ready? Begitu Anda nggak ready, jangan. Daripada nanti kamu disalahin. Wong dia udah bilang aku angkat tangan Mas, pokoknya mau kemanapun engkau mengalir aku ikut dirimu. Berarti dia nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, dia pokoknya pasrah. Nah, kamu ready nggak dengan itu? Kalau kamu ready, take it. Kalau kamu nggak ready, leave it, tinggalkan. Jangan pernah PHP orang. Ingat, mem-PHP orang itu dosa. Ya, Benar. jangan. Kalau kamu nggak seneng dari awal udah jangan ngasih sinyal, jangan ngasih tanda-tanda. Kalau nggak seneng, jangan sampai kamu ini siapa tahu untuk cadangan kok. Ya kurang ajar itu. Jangan ada cadangan-cadangan gitu. Karena cadangan itu masalah hati, Bros. Nah, Tat, mau tanya lagi nih, Tat. Kalau misalnya nih, kan kemarin kan apa namanya kata Ustadz KSR, koleksi. Kita harus istilahnya sebar jaring dulu deh, yang banyak gimana gitu. Nah, gimana nih kan mau nggak mau waktu kita menyebar jaring itu kan ada PHP-nya juga. Ada orang yang mungkin baperan juga gitu. Ke bawah juga gimana nih Ustadz? Biar caranya gampang, nggak ada komitmen. Nggak ada komitmen, nggak ada jadian. Itu nggak ada masalah. Orang kalau nggak ada komitmen dekat itu orang cenderung masih dalam tanda petik 50-50. Senang nggak ya sama aku ya? Dia nggak ngomong, nggak mengungkapkan isi hati, nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang nggak boleh itu dengan A jadian, dengan B jadian, dengan C jadian, dengan D jadian, itu yang saya maksud. Tapi kalau dengan A, B, C, D, E kenal baik semua, dekat semua, tapi belum ada komitmen, itu yang saya maksud koleksinya. Kan kita harus punya teman Mas. Cadangan kita itu boleh kita mencadangkan, tapi jangan sampai cadangan itu kemudian cadangan yang betul-betul diakatkan. Makanya kan sebetulnya kan masanya diakad toh. Saya minta tolong Mas Daryadi misalnya. Kalau saya nggak fix dengan Mas Daryadi, saya ngomong nggak fix atau saya nggak ngubungin dulu, cuma tanya dulu, Mas besok Rebo kosong nggak ya? Kosong tapi ya nanti coba kalau jadi saya kasih info Mas. Ini saya baru tanya. Maksud saya sampai di situ. Jadi dia masih santai. Bisa jadi ada jadwal Rebo dia masuk, dia nggak mau ngabarin saya, Tat. Sorry Rebo, aku raiso ya ternyata. Jadi nek ono acara aku njaluk ngapura ya raiso ya. Jadi aku tidak ngefixkan dia. Yang paling parah itu aku ngefixkan, padahal aku jelas tahu itu nggak fix kan masalah. Gitu lah. Jadi kalau nggak firm jangan difirmkan. Kalau kamu nggak begitu cinta, hanya menjadi cadangan, nggak usah dikonfirmasi. Jadi biasakan selesai dengan satu orang baru hubungi orang lain. Jangan belum selesai hubungin kemana-mana. Nanti terbawa ketika kamu menikah. Kamu masih menikah juga menjalin dengan relasi orang lain. Jadi kamu nggak pernah selesai hidupnya. Tat, yuk. Nanya lagi nih Tat. Ini buat anak-anak muda nih ya. Buat anak-anak muda. Gimana sih akhirnya bisa kita membedakan buat anak muda mana yang namanya benar-benar cinta, mana yang cinta terselubung nafsu. Oh gampang. Nah, karena kan kadang-kadang cakep nih gitu kan, terus enak nih. Kalau cinta, nih, gitu. Cinta dia menjaga, kalau nafsu dia merusak. Ciuman itu menjaga apa merusak? Merusak lah. Merusak, karena habis dicium dia kemudian terngiang-ngiang kapan lagi ya? Merusak. ML
parah rusaknya. Tapi kalau dia menjaga agar jangan sampai ini diambil orang. Aku ambil duluan dia dengan cara menikahinya. Itu menjaga namanya, bos. Tapi kalau dia biarin, nggak nikah-nikahin, itu nggak menjaga. Dia sebetulnya sedang menunggu diterkam macan lain yang sudah ready. Ingat, hidup itu setiap hari seperti macan dan apa namanya? Kalau dalam istilahnya macan dan rusa. Setiap hari rusa terbangun harus berlari cepat karena dia tahu akan diterkam singa. Setiap hari singa bangun yang dipikirkan aku akan merekam rusa. Jadi itulah, tinggal Anda cepat siapa yang cepat larinya. Kalau Anda jadi rusa nggak cepat, ya Anda akan makan singa. Anda jadi singa nggak cepat, Anda nggak makan hari itu. Ya kan? Jadi lebih baik daripada Anda pusing, Anda siapkan diri Anda dengan baik dulu. Jodoh itu mirip handphone. Mohon maaf ya, saya tidak membuat perumpamaan yang buruk ya. Maksudnya jodoh itu mirip handphone. Mau beli yang iPhone, mau Samsung, yang mahal-mahal, yang murah-murah ada. Tergantung duitmu, betul? Tergantung kualitasmu. Kalau kualitasmu baik, kamu tinggal pilih. Tuding langsung oke. Mas Kaisang kenal sama Erina berapa lama? Tanya. Tek 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 tek. Mana tuh? Tek. Mana? Siap. Nyebut nek wong biasa wah, entek akeh rampung. Makanya lebih baik daripada kamu itu menebar PHP kemana-mana, cinta kemana-mana, lebih baik siapkan diri. Akhirnya memantaskan diri ya. Kalau udah pantas, kan tinggal barangnya banyak, displaynya kan banyak di toko-toko. Kalau sekarang di rumah-rumah, di instansi-instansi, di sekolah-sekolah atau di mana saja, tinggal kamu lihat itu siapa sih Mas Awan. Oh itu penyiar itu siapa namanya. Oh itu yang cakep itu. Oh, tahu datanya, dicek semuanya. Tolong temuin aku dengan dia sekali aja. Mau ketemu, deal, langsung deal sekarang. Cewek sekarang itu, ini bagi kanca muda yang pria. Cewek-cewek sekarang itu orangnya rasionalis, nggak romantis lagi. Dulu dia senang dikasih bunga, sekarang senangnya kasih bunga bang. Bukan bunga biasa maksudnya. Jadi dulu itu kan romantis senang ditembak, kasih surat. Sekarang enggak, langsung cewek sekarang itu logis. Anda nikahi dia, Anda siap segalanya, rumah siap, semua siap. Cewek cenderung enggak nolak, meskipun mohon maaf wajahmu mirip jualan seng atau jualan buk, mohon maaf ya. Begitu Anda ready, dia pasti klepek-klepek. Mbok cakepnya kamu kayak siapa kuwi sing cakep-cakep kuwi siapa kuwi? Kayak Leo misalnya gitu ya. Sampai kemudian kok ke situ kosongan, ya mohon maaf, dia alasan macam-macam. Anu Mas kayaknya anu sampai dapat yang lain. Jadi mohon maaf ya, memang inilah kehidupan. Perbanyak duhanya, perbanyak tahajudnya, minta sama Allah sedekahnya banyakin biar Anda jadi kaya karena semuanya butuh uang dan butuh anggaran. Minta sama Ar-Razzaq yang Maha Kaya. Jangan jadi orang kemudian pasrah, udah enggak usah ngejar-ngejar dunia Ustaz. Kowe iki mergone ra pengen wae, ora pengen usaha maksudnya. Ikhtiar, all out. Bismillah. Allah Maha Kaya. Namanya Allah Maha Kaya, Ar-Razzaq memberi rezeki. Ya Ghaniyu ya Mughni, yang Maha Kaya dan mengkayakan. Allah sendiri Maha Kaya tulisannya itu. Asmaul Husnanya itu dilihat tuh. Berarti Allah ngajarin kita untuk kaya. Enggak ada kan yang Maha Sederhana. Ada apa? Asmaul Husna. Maha Sederhana ada enggak? Enggak ada. Ya Ghaniyu ya Mughni. Jelas itu, cari itu. Ya Ghaniyu ya Mughni itu artinya apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Razzaq, ya Fatah. Sugih, duit gitu. Allah ngajarin untuk kita itu berdaya. Bikin masjid pakai duit, pernikahan pakai duit, bayar sekolah anak pakai duit, haji umrah pakai duit, bikin radio pakai duit. Oke? Jadi, nah jadi Anda jadi muslim yang berdaya. Ya berdaya, jangan hanya I love you, I miss you. Udah itu buang kata-kata itu kata-kata jauh. Manjada wajada gitu loh, Bro. Semangat gitu. Tapi juga akhirnya untuk tadi yang digaris bawahi juga bahwasanya Ustadz tadi bilang kita akan mendapatkan jodoh itu yang sekufu. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat istri yang pengertian, soleh, solehah, kita juga harus jadi orang yang soleh gitu Ustadz ya. Iya, jangan ukurannya kalau aku ikut sama Kanjeng Nabi, ya Ustadz. Pengen sama ikut Kanjeng Nabi, serius loh. Tahu maharnya Kanjeng Nabi berapa untuk memberikan mahar pada Siti Khadijah? 1000 unta. 1000 unta. Satu unta berapa sekarang? Cari di Google. Kalikan 1000. Siap? Ikut Rasul loh kamu. Kalau serius loh kalau mau ikut jangan setengah-setengah. Berani? Anu Ustaz saya sepakat ala salat aja loh. Mau kayak monter gitu. Lah, jadi ini pelajaran menarik. Makanya sekarang kalau kamu lihat pernikahan yang bisa mau digelar di Royal Ambarukmo itu
Kamu jangan lihat anaknya siapa, bagaimananya. Kamu bisa jadi kamu sekarang tujuan yang pertama adalah kamu paling enggak mendekati Allah agar kamu berdaya. Naik levelnya, gitu loh. Perkara nanti naiknya seberapa itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Nah, kalau udah naik kamu baru cari jodoh sekarang. Jangan kamu nggak kemana-mana, nggak deketin Allah, nggak ngapa-ngapain, terus pengennya kayak sekarang besok mau nikah di Royal itu. Ya jelas Anda ambiar kalau nggak hati-hati. Gitu bro. Nah jadi jangan sampai kemudian dijadikan pakem, dijadikan role model, aku pengen kayak gitu. Anda siapa? Gitu kan. Nah kalau Anda bukan siapa-siapa, ketika kita bukan siapa-siapa, dekati Allah. Karena dari zero to hero, dari nobody menjadi somebody. Ya, itulah kalau kita mau dekat dengan Allah. Karena Sasi Soma selalu mengajarkan bagaimana kita mendekati Allah, karena Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang punya kasih, punya sayang, bisa ngeremotin orang biar jatuh cinta sama kamu itu juga bisa. Nah, jadi Kanca Muda cerai Allah wae engko urusane Gusti Allah loh, gitu sudah ya. Banyak, Mas. Dia diputus sama ceweknya, tiba-tiba dekati Allah, nangis kepada Allah, tahajud sama Allah, ya Allah, gue seneng banget sama dia diambil orang, ya Allah, pokoknya gimana ya Allah, pokoknya dekati ngereweng terus sama Allah tuh, pokoknya seperti bayi sama Allah itu, terus gitu sama Allah. Akhirnya dia melipur laharnya, bukan curhat sama temannya, bukan ngumpulin teman-teman, itu loh, itu sama si Leo sekarang, itu loh, mau diambil sama Leo, dia nggak usah gitu, dia sama Allah doa terus gitu kan, ikhlaskan. Nah, tiba-tiba dapat yang lebih bagus. Misalnya seperti itu kan. Nah, bahkan kalau levelnya sudah top, ketemu sama mantannya dia nggak dendam kok. Dia nggak dendam. Dia senyum gitu kan. Malah dia membantu kadang-kadang kalau dia punya masalah misalnya finansial dibantu lewat istrinya yang bantu. Kasih dia, kasihan dia. Apapun dia pernah mengisi hatiku, kasih uang sama dia, nggak apa-apa, sedekah insya Allah. Wah, sedekah sama mantan itu lebih keren. Karena apa? Pembalasan yang paling istimewa adalah berbuat baik pada mantan Anda, gitu kan? Itu dendam yang tersalurkan. Gitu. Ya, jadi. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi akhirnya perlu digarisbawahi adalah bahwasanya yuk kita perbaiki diri kita, mendekat kepada Allah, menjadikan diri kita pantas untuk pasangan kita ya. Yes, ya. yes, Jadi betul. karena Dan yang paling penting, kanca tua lihat orang mantenan itu kamu juga sama. Ya Mas, nanti malam kita malam pertama, walaupun ini sudah malam keberapa? Kira Mas, 1000 kira atau 2000. Ya ora ketung toh? Ya enggak masalah. Tapi kita bikin malam ini juga malam pertama. Gitu loh, gerengnya enggak kalah. Gitu kan? Gitu aja, gitu kan. Jadi setiap jagung mantan itu jadikan diri Anda muda kembali. Gitu. Berarti pengen semangat meneh ya. Jadi jangan sampai ketika dapat undangan mantan, metu dit meneh iki mangan larang, enggak usah. Bu, alhamdulillah ada yang kesempatan ngombengi malam pertama. Terima kasih Ustaz. Awan Narendra sign out. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.